saya masih menekankan juga. Kenapa? Karena dalam masalah makhrajul huruf ini penting sekali. Penting sekali. Ya beda makhrajul hurufnya, beda makna. Kalau beda makna, bagaimana kemudian paham makna? Ya. Saya contohkan lafaz a'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu pakai dzal. Itu beda dengan a'udzu pakai dzal. Kalau a'udzu pakai dzal itu artinya aku kembali. Ada ya'udzu id, maka ada Idul Fitri, kembali ke fitrah. Kalau a'udzu aku kembali. Maunya kita, aku berlindung kepada Allah dari godaan iblis. Malah ujung-ujungnya kembali kepada iblis. Kenapa bisa kembali pada iblis? Karena kita salah untuk melafadzkan. Semestinya a'udzu berubah menjadi a'udzu. Nah ini. Bismillah, kita siap untuk apa? Yaitu memperbaiki, meningkatkan kualitas kita, ya, meningkatkan kualitas makharijul huruf kita, di mana peletakan makhraj ini rasa-rasanya dasar tapi penting sekali. Sebelum kita masuk kepada ranah tajwidnya, ranah iramanya, bahkan pemahaman isi kandungannya, akan lebih sempurna, akan lebih bernilai dan bermakna kalau Al-Quran kita baca dengan makhraj yang benar. Baik, itulah sifat-sifat huruf, ya. Dan ini sudah pernah kita sampaikan, tapi harus selalu diingatkan. Ya, misalnya di manakah ha, bagaimana hamya a, di manakah ain ha, di manakah kha dengan ghin, di mana tempat ba, wawu dan mim, di mana tempatnya fa. Nah, yang samar-samar artinya yang ada perbandingan, misalnya hamya a dengan ain a harus jelas, antara ta dengan sa harus jelas, ya. Antara kha dengan ha harus jelas, antara qaf dengan kaf harus jelas, antara dhad dengan dha harus jelas, antara dal dengan dal harus jelas, antara shin dengan sin harus jelas, antara ta dengan ta harus jelas. Semua ini letak pada makharijul huruf, maka tempat keluarnya huruf disebut makharijul huruf. Lalu punya sifat-sifat masing-masing, ya. Jadi posisi lam itu di mana sih? Lam. Nah, lam itu ujung lidah bertemu gusi. Lam, ya. Itu lam itu adalah ujung lidah bertemu gusi. Ya. Kemudian misalnya roriru baru ronirorne. Misalnya punggung ujung lidah bergetar dengan gusi. Ro. Nah, itu perlu latihan, ya, perlu latihan. Sementara kita tanggalkan kesukuan kita. Bagaimana kesukuan kita? Ya, maaf, yang dari Jawa, ya, kesukuan nga tolong dibuang. Jadi tetap Robbil alamin, jangan Robbil ngalamin. Nah, ini biasanya lisan Jawa, ya. Lisan Sunda pun juga sama. Afala taf'alun, ditanggalkan dulu, jangan afala taf'alun. Nah, itu Sunda. Biasanya kan pak menjadi pa tanpa sadar. Kadang-kadang kita lihat para ustadz juga gitu masih. Ajengan juga begitu masih, karena tanpa sadar. Ya. Nah, kemudian misalnya ora, lisan Padang, ya. Ora itu ra. Nah, Al-Quran tidak mungkin ara'aital ladzi yukadzibu biddin alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Enggak mungkin. Tapi ra ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Ra jelas ra. Oke. Nah, jadi di sini apa? Yaitu harus kita tanggalkan dulu kesukuan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu. Maaf, biasanya ini lisan Makassar, ya. Lisan Makassar, a'udzu, ya. Ustaz menjadi ustaz. Ya, ustaznya datang, misalnya ustaz. Nah, pada ustaz, a'udzu menjadi a'udzu, ya. Ini karena saya pernah di semua tempat yang saya sebut tadi itu. Ini, jadi kebiasaan itu kita tinggalkan,
bahkan kita tanggalkan ya, yaitu bahasa kedaerahan kita masuk kepada bahasa Quran ya, karena bahasa Quran ini ya mau nggak mau pelatihan yaitu makharijul huruf yang 28 huruf itu ya. Nah, gampang mengingatnya, 28 dibagi 2 yaitu Al-Qamariyah dan Al-Syamsiyah. Al-Syamsiyah 14 huruf, Al-Qamariyah 14 huruf. Ya, itu. Jadi itulah Mas sekalian ya. Nanti langsung banyak kita praktek ya. Ya, kita praktek. Ya, ini digambar ada hamya, kita ingatkan lagi. Hamya dengan H, pangkal tenggorokan atas. Sudah tenggorokan bagian atas. Ya, atas, tapi paling bawah daripada huruf. Paling bawah dari seluruh huruf hijaiyah itu hamya dengan alif A, hamya A dengan H. Itu paling bawah, tapi paling bagian atas dari tenggorokan kita. Nah, atas masih ada yang atas lagi, yaitu naik sedikit tengah tenggorokan atas. Sudah atas tapi tengah, yaitu ain a, itu. Kemudian naik lagi, yaitu ghin dan kha. Ghin dengan kha, atas tenggorokan atas. Jadi atas paling atas. Kenapa paling atas? Karena nanti setelah kha itu sudah keluar bukan huruf tenggorokan lagi. Jadi yang paling atas tenggorokan itu kha dengan apa? Ghin, ghairil maghdubi. Ya. Iya. Ghairil maghdubi itu pakai ghin bagian yaitu tenggorokan atas. Kalau sudah keluar nanti pada posisinya pangkal lidah. Yang pertama pangkal lidah itu sudah masuk kepada qaf. Qaf kemudian keluar lagi yaitu kaf. Kaf yaitu. Jadi qaf dengan kaf. Kaf sudah keluar. Kaf itu pangkal lidah depan. Kaf. Tapi kalau pangkal lidah dalam qaf ini bukan huruf-huruf tenggorokan lagi. Kalau huruf tenggorokan dimulai daripada hamzah. Ya. Atas tenggorokan hamzah. Ya, hamzah, tapi paling bawah tenggorokan. Ya, atas tenggorokan hamzah, ha itu adalah atas tapi paling bawah dari huruf-huruf yang ada di lewat tenggorokan. Ya, jadi ain naik dikit. Kemudian ha halus naik. Kemudian naik lagi. Kha dengan ghin. Baru keluar qaf. Qaqiqu. Keluar lagi ke depan, itu pangkal lidah depan, kaf. Kakiku beda dengan qaqiqu. Qaqiqu baqaqu qaniqna. Kalau kafnya kakiku bakku kengken. Terus lalu berangsur miring, ya minggir. Ketemulah dengan jim, ya shin. Itu ada tengah lidah. Jim, ya shin. Jim, ya shin. Pelatihannya seperti dulu yang kita sampaikan. Jajiju bajaju jani jajana minal mujni majijan janija. Itu pakai jim, ya pakai jim. Itu adalah sudah mulai masuk kepada apa? Tengah lidah. Iya. Ya yu bayu ya ina minal muini majijan ya. Oke. Shin diawali dengan shin. Tengah lidah tapi paling pinggir awal ya. Shashishu bashu shani shashna minal mushni mashi shanisha. Oke. Nah, kemudian dot itu adalah tepi lidah. Dot ya, ghairil maghdubi. Tentu Bapak sekalian Ibu sekalian ya, kita tentunya jauh dari sempurna. Yang sempurna itu Allah. Setelah itu Rasulullah SAW. Sebab kata Nabi, ana afdalu man mibinu dot. Aku adalah orang yang paling fasih melafazkan dot. Itu ya. Aku adalah orang yang paling fasih melafazkan dot. Jadi kita sebenar-benar kita tentu masih nggak sempurna. Meskipun nggak sempurna, tapi ada usaha, ada proses perbaikan. Ya. Nah, dot dan sampai ghairil maghdubi. Kenapa ke maghdubi? Kalau tulisan transliterasi Indonesianya seperti itu. GHOI ghairi, RIL ghairil, MAG GH mag, DLU delu,
ghairil maghdubi. Nah, di mana disalahkan tulisannya begitu ya. Maka boleh saja kita belajar dengan pendekatan aksara Indonesia kita, tetapi kita didampingi dengan abjad yaitu Arabia. Makharijul huruf alif ba ta ta jim ha kha dal dal ra za sin shin rot bot qa dha ain ghin fa qaf kaf lam mim nun waw ha lam alif hamzah hamzah. Nah ini mulai kita pelajari karena sudah kita masuk kepada ranah perbaikan, peningkatan kualitas ya, masuk pada praktek harus benar-benar. Istilahnya mungkin kita tidak perlu dituntut ya, apa itu berada di tepi lidah, apa di ujung lidah bertemu dengan gusi, gigi dan apa namanya gigi seri bawah misalnya, yaitu apa itu dot ya, berada shot sin za ya. Kemudian ada yang zal ta Allah, itu ujung lidah pada pertemuan ujung gigi seri, kemudian atas dengan bawah ya, itu oke deh. Tapi prakteknya aja nanti ya, prakteknya saja. Itu harus dituntut untuk yang benar. Media kita, taklim ini bukan menyalahkan karena kesalahan kita bukan, tapi justru perbaikan, konstruktif, perbaikan ya. Iya, karena itu jangan malu-malu. Nanti kalau praktek silakan siapa saja sebut nama daerah ya. Insya Allah ya langsung praktek, lalu kita benarkan, kita praktek, kita benarkan. Biar ada perbaikan dan peningkatan insya Allah. Inilah setelah makharijul huruf ya dan sifat-sifatnya, lalu pelatihannya ya. Pelatihannya ini irama. Saya tidak menekankan pada irama sebenarnya. Tapi mau nggak mau kita pun juga akan mengarah ke sana. Ya, jadi mengarah kepada apa? Yaitu irama, melewati irama. Tapi saya tidak tekankan pada irama. Dulu sudah sedikit kita kenalkan bayati, kemudian sobah, lalu irama Hijaz, kemudian irama Nahawan, lalu irama Ros, lalu irama Ciharka, lalu irama Shika. 7 irama standar internasional. Mau nggak mau itu memang kita lalui. Kadang-kadang Bapak Ibu ada yang mendapatkan irama itu memang habit kita seperti itu ya, tanpa disadari sudah kita given daripada Allah ya. Ya udah, tinggal kita mengawal aja. Yang saya perhatikan ada yang pakai Nahawan, ada yang pakai bayati kurdi, ada yang pakai Shika, nggak apa-apa ya, nggak apa-apa. Tapi saya belum menekankan di sana. Hanya saja mengenalkan itu pendekatan irama itu memang perlu ya, sebab makharijul huruf kita pick up dengan irama yang benar ya. Sebab ada hadisnya ma'adinallahu bi syai' ma'adina li nabiyyin husna saut yataghal bil Qur'an yujhiru bi. Jadi tidak ada kebebasan yang diberikan Allah kepada nabinya kecuali kebebasan ketika nabi mentilawah Al-Qur'an. Itu kebebasan. Terserah Muhammad dengan irama apa terserah. Nah, tentunya zaman Nabi tidak ada namanya bayati kurdi ya, bayati surri, nahawan ros, tidak ada. Itu sudah pada masa kesekian. Ya, peradaban setelah Al-Qur'an mengalami sebuah kejayaan dan telah terkodifikasi dalam sebuah mushaf Al-Qur'an ya. Kemudian ada lagi juga dalam Sunan Ibnu Majah kan? Ya, diriwayatkan Allah asyadu udunan ila rajul al-husni sawt al-Qur'an sahibul qaina ila qainati. Artinya Allah lebih suka mendengarkan bacaan Quran orang yang membaca Quran daripada mendengarkan bidua nita. Naudzubillah min zalik. Ya, mungkin melengking iramanya ketika menyanyikan sebuah lagu, tapi Allah lebih suka dengan orang yang membaca Al-Qur'an dengan irama yang tepat. Ya. Artinya itu adalah anjuran kita untuk membaca Al-Quran dengan irama. Laisa minna man lam yataghanna bil Qur'an. Tidak termasuk golonganku orang yang tidak ada kemampuan untuk upaya mentilawah Al-Quran dengan baik. Ya, Imam Nawawi mengisahkan dari jumhur ulama bahwa lam yataghanna adalah yang tidak membaguskan suaranya ketika baca Quran. Jadi sampai seperti itu. Kalau kita katakanlah irama kita standar, tapi tidak ada usaha untuk memperbaiki, kata Nabi, laisa minna, tidak termasuk golonganku. Naudzubillah min dzalik. Makanya media ini kita manfaatkan ya,
kita manfaatkan bersama, kita latihan sama-sama ya, termasuk mengenal itu mengenal maqamat atau irama, tapi maaf tidak saya tekankan dalam masalah ini. Ya, tapi kita lewati ya, kita lewati. Misalnya nanti Bapak Ibu cocoknya yang di mana selama ini? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nah, itu pasti dilewati. Ada yang mode seperti itu. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yaumiddin. Itu bayati. Jadi tinggal polanya. Ana ani'ana minal mu'nimai ani'a. Bubam bani babna minal mubni mabibam bani ba. Tujan janidatna minal muslimati janjanida. Bayati ya, bayati. Pakai ref. Tujan sanisasna minal muslimati sanisa. Jawab. Jujan jani janjina minal mujani majijan janija. Oke, bayati. Mungkin di antara kita ada yang model itu. Mangga ya, mangga nanti praktiknya. Nah, rumusnya pakai tausyikh model seperti ini. Tadi kan A, I, U, sekaligus kita melatih makhraj. Nah, sekarang rumusnya aslinya ba'u ba'um min babbi baina babikum ba'u ba'u wa abwaba baina babikum ba'u ba'u wa abwaba. Oke, itu rumus umum. Kemudian kita coba aplikasikan kepada surah Al-Fatihah, praktekkan. Bismillahirrahmanirrahim. Itu prakteknya. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Sama. Ar-Rahmanirrahim. Maliki Yaumiddin. Pakai ref? Oke. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Maka nanti dipraktekkan di dalam surah apa kemarin, yaitu surah Al-Isra ya, Al-Isra. Andai kata Bapak Ibu menggunakan itu boleh. Kalau menggunakan model lain, yaitu bagian kedua, disebut dengan maqamat sobah. Ya, sobah itu kalau pakai makhrajul huruf penggunaan mulekha. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung diangkat. Uhan hanihakna minal mukhni mahihan haniha. Lalu yang kedua, khanu khani khakna minal mukhni mahihan. Kha-nya tampil, rasa kha. Khanu khani khakna minal mukhni mahihan khani kha. Jawabnya, dudan dani dadna minal mudani madidan danida. Oke, itu pakai huruf. Kalau kita pakai apa? Pakai rumus al-ba'u ba'um min babbi baina babikum ba'u ba'u wa abwaba baina babikum ba'u ba'u wa abwaba. Itu namanya sobah. Jadi kalau Bapak Ibu kebetulan membaca Qur'annya nanti pada seperti itu namanya sobah. Nah, aplikasinya Al-Fatihah beda. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yaumiddin. Itu sobah ya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nah, polanya seperti itu. Tinggal kalau sudah biasa Fatihahnya menggunakan pola itu, aplikasinya kepada surah-surah yang lain. Nanti kita surah yaitu Al-Isra. Baik, yang kedua. Ini kebetulan kata Bapak Ibu sudah menggunakan seperti itu. Mangga ya, nanti praktekkan. Saya tidak menekankan harus ini tidak. Yang ketiga, misalnya maqamat hijaz. Hijaz itu dimulai dengan rumusan makhraj huruf. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Beda kan? Kalau tadi yang soba adalah Bismillahirrahmanirrahim. Itu soba. Sekarang hijaz. A'udzu billahi minasyaitonir. Hijaz adalah A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Itu hijaz. Sekarang kita coba. Dzan-dzan-dzan minal muzni mazid-dzan-dzan-dzan. Hijaz pertama. Ro-rar-rar-ni-rar-na minal murni marir-rar-rar-ni-rar. Lalu za. Zuzan-zan-jazna minal muzni mazid-zan-zan-zan. Nah, pakai rap. Sanisasna minal musni masisan sanisa. Praktek Al-Fatihah. Nah, sebelum Al-Fatihah kita pakai rumus dulu. Al-ba'u ba'um min babbi baina babikum bau-bau wa abwaba baina babikum bau-bau wa abwaba. Cukup. Tapi kalau ingin menambah ref silakan. Bobam baina babikum bobam baina babikum baina babikum bau-bau wa abwaba. Nah, itu irama hijaz. Pak Jasman punten mungkin meninggalkan tempat, tolong dimatikan mic-nya ya. Nah, Pak Jasman. Ya. Ya, posisi tolong dimatikan ya. Baik. Itu kalau Bapak Ibu kebetulan pakai itu mangga ya. Saya tidak memaksakan atau tidak menolak. Tinggal nanti kita arahkan ya. Arahkan atau kita dicek masing-masing. Sekarang prakteknya kepada aplikasi surah Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Itu hijaz. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yaumiddin. Mungkin pernah dengar kaset seperti itu ya. Itu namanya aliran hijaz. Nah, kemudian biasa kembali tanpa ref. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Itu tanpa ref. Tapi kalau pakai ref sudah waktunya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Jawab. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
waladdallin. Selesai sudah. Praktekkan surah-surah yang lain. Kalau praktekkan memang Bapak sekalian sebenarnya kepada surah-surah yang sudah kita hafal biar kita lebih menguasai. Ya, artinya surah-surah pendek terutama ya. Pendek ambil juz amma. Boleh wadduha misalnya ya. Wadduha wal laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala walal akhiratu khairul laka minal ula wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Boleh atau langsung rap. Wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Itu pakai rap. Alam yajidaka yatiman fa'awa wa wajadaka dhallan fahada wa wajadaka 'ailan fa'aghna fa'ammal yatima fala taqhar wa ammas sa'ila fala tanhar wa amma Hijaz ya. Itulah model Hijaz. Ya. Baik. Kemudian praktek pada ayat-ayat berikutnya yang lain-lain. Andai kata Bapak Ibu ada yang model seperti itu, maka ya, nanti kita arahkan. Selanjutnya ada yang model keempat yaitu nahawan. Nahawan itu ramai ya. Ramai ya. Yaitu tapi harus tahu di saat landing, membaca landingnya ayat. Terutama bapak-bapak yang imami sholat. Ya, imami sholat. Tahu kapan landingnya. Ya. Karena nahwan itu nada tinggi, tapi luar biasa ya, semangat dan semarak. Itu nahwan. Bagaimana mulai nahwan? A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Itu nahwan. Kalau ada model teman kita di kaset model seperti itu, ya. Imam Masjidil Haram misalnya ya, yang pakai seperti itu, ya itu namanya nahwan. Bismillahirrahmanirrahim. Nahwan. Rumusnya. Shushan shanishashna minal mushni mashishan shanishan. Sot. Susan sanisasna minal musni masisan sanisan. Budan dani dhanna minal mudni madidan dani dhan. Refnya pasang. Budan dani dhanna minal mudni madidan dani dhan. Jawabnya. Zuzan zani zazna minal muzni mazidan zanizo. Bedakan. Dudon, zuzan. Nah, beda kan? Makhraj hurufnya. Pakai dot. Ya. Waladhdallin. Ini dot ini. Dot itu bal. Kalau ini zazidu bal. Beda. Lam nashrah laka sadrak wa wada'na 'anka wizrak alladhi anqadha dhahrak. Anqadha, ketika anqadha pakai dot yang atas. Anqadha dhahrak pakai ini. Zuhur ya, zuhur. Ya, zuhur. Zuhur itu pakai zo ya. Tapi kalau fardu itu pakai dot, fardu. Ya. Zihar ada di dalam fikih munakahat, fikih nikah ada zihar. Pakai zo, ya, pakai zo.
Zihar itu adalah menyamakan punggung seorang suami kepada menyamakan punggung seorang ibu kandungnya kepada istrinya. Jadi suami mengatakan, "Dek," atau apa ya, yang punggungmu seperti punggungnya ibu. Aduh, itu bahaya itu. Zihar namanya ya. Itu pakai dho, zihar. Itu hukumnya lebih daripada yaitu cerai talak bain. Talak bain itu adalah talak yang ditalak lebih dari 3. Itu bain. Sehingga seorang suami tidak bisa dan tidak punya hak untuk kembali kepada mantan istrinya sebelum istrinya dinikah oleh orang lain. Itu talak bain. Nah, zihar itu lebih parah daripada talak bain. Kenapa? Kalau talak bain masih memungkinkan bisa kembali setelah dinikah oleh orang lain dengan cara yang benar, dicerai dengan cara benar, punya masa iddah yang benar, ya kan ya? Ya, tetapi kalau zihar tidak ada jalan, no way, ya, tidak ada jalan. Ya, itu zihar namanya. Pakai zo, bukan pakai dot, pakai dot. Makanya qadha zahrak qadha zahrak alam nashrah laka sadrak wa wada' pakai dot wa wada'na 'anka wizrak alladzi anqadha zahrak wa rafa'na laka dzikrak. Ada zal, ada dot, ada dha. Dzikrak itu pakai zal. Tapi anqadha pakai dot, zahrak pakai dha. Aduh ya Allah ya. Makanya imam harus jelas ya. Harus jelas imam itu jangan sekedar hafal alam nasyrah, tapi membedakan makharij dan sifat-sifat hurufnya tidak benar. Ini sayang ya, sayang. Baik. Tadi kita menggunakan model rumus-rumus ini menggunakan yaitu irama nahawan. Silakan, saya menangkap waktu awal sampai sekarang ada yang bisa itu. Nah, itu silakan gunakan aja. Ya, saya ulangi lagi ya. Shushan shani shashna minal mushni mashishan shani shan nahawan dudan dani dhabna minal sot ya susan sani sasna minal musni masisan sani so dot sekarang dudan dani dhabna minal mubni madidan dani dha pakai rep dudan dani dhabna minal mubni madidan dani dha. Jawabnya pakai za zuzan zani zazna minal mubni madidan dani dha. Oke. Pendekatan irama nahawan. Sekarang coba aplikasi kepada suratul Fatihah. Sebelum suratul Fatihah, rumus dulu. Al-ba'u ba'um mim babbi baina babikum bau bau wa abawaba baina babikum bau abawaba. Nah, nanti praktek tajwidnya al-ba'u ba'um mim tanwin bertemu mim itu kan bihuna gitu kan, mim ba iklab, mim ba menggantikan suara huruf nun kepada ba diganti dengan mim ya, wal qalbu 'indal ba'i miman dzukira gitu ya dalam ilmu tajwidnya. Mim babbi baina babikum, baina ini huruf alen ya, huruf alen. Jadi bukan mad len. Artinya apa? Kecuali kalau ini diwakafkan. Bain wakaf itu mad len. Tapi kalau tidak maka dilunakkan bacaannya, tidak boleh panjang-panjang. Baina, tidak boleh baina. Salah. Jadi karena ini wasol ya, wasol. Babikum baina babikum bau. Apa bedanya kum? Kum di sini dengan mim. Nah, ini kan hasilnya mim. Mim babbi
nun langsung diganti dengan mim karena berhadapan dengan ba. Tapi ketika baina babikum ba, mim sukun bertemu ba, ini ikhfa syafawi. Nah, ikhfa syafawi itu tapi tidak boleh rapat. Masih ada renggangnya dikit. Itu ikhfa syafawi. Ya. Jadi masing-masing punya sifat. Begini-beginilah rupanya perlu perbaikan kita. Ya, perbaikan. Jadi mungkin di saat kita belajar dengan guru-guru kita dulu ya, tidak detail harus detail seperti ini, tapi syukur alhamdulillah kita berkesempatan dulu yang sudah diajarkan kita tingkatkan kembali lebih baik. Sudah baik lalu lebih baik bahkan benar, gitu ya. Benar. Oke. Jadi satu sisi bicara tentang irama, satu sisi bicara tentang makharijil huruf, satu sisi bicara tentang sifat-sifat huruf, satu sisi bicara tentang tajwidnya. Ya, bahkan nanti kalau sempat satu sisi bicara tentang makna kandungan Al-Quran yang kita baca dengan cara taksin itu. Itulah yang namanya terpadu, ya terpadu. Oke, jadi ini tadi pola nahawan. Sekarang praktek dalam surat Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Perhatikan, jangan sampai kebawa oleh irama, oleh lagu, lalu kita tawalut karena nggak konsentrasi. Misalnya, Alhamdulillahi rabbil alamin. Yang mana tawalut? Ame, Rabbila, nah itu tawalut semua. Ya kalau tawalut semua, maka tentunya apa arti sebuah irama? Kalau bacaannya kacau, nah, bukankah kita ini berangkat daripada bacaan yang benar, maka akan menumbuhkan irama yang benar. Itu. Jadi irama nahawan, irama hijaz, irama sobah, irama bayati, itu sebenarnya adalah luapan dari sebuah rangkaian pembenaran kita membaca Quran dengan cara tajwid yang benar, maka timbullah irama. Nah, tinggal dikawal irama masuk kemana. Nah, bukan sebaliknya, ya bukan sebaliknya. Kita demi irama tapi kacau bacanya, ya tajwidnya kacau, yang panjang dipendekkan, yang pendek dipanjangkan, yang idhar diidghamkan, yang idgham diikhfakan, itu kacau itu ya, kacau. Baik. Sekarang yang kelima, irama. Barangkali Bapak Ibu nanti prakteknya pakai irama seperti ini. Maqamat ros. Irama ros. Ya, irama ros. Irama ros yaitu ditampilkan dengan huruf ain, ghin, fa, dan qaf. Kita mulai irama ros ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Irama ros. An ya'na minal mu'ni ma'i'an ya. Ghan ghani minal mughni maghi'an ghaniya. Fani fabna minal mufni mafifan fanifan. Qaniqna minal muqni maqiqan qaniqa. Perhatikan tajwidnya. Ini kita mendapatkan qaf. Ya, qaf ini termasuk ikhfa ikhfa ab'ad. Makanya yang paling menggunakan itu adalah huruf qaf. Termasuk nanti kaf. Itu pada irama berikutnya. Ya, irama berikutnya itu ada kaf nanti. Nah, ketika nun sukun atau tanwin bertemu kaf, maka tampil sebagai bacaan yaitu ikhfa ab'ad. Perhatikan. Ya. Kong. Beda dengan ini. Bukan fani, bukan fufang. Ya. Apalagi ini idhar. Dan sampai demikian pula ain.
o'an. Salah. Ini harus jelas karena idhar. O'an ani a'na. O'an ani a'na. Tidak ada samarnya, tidak ada dengungnya ya. Tidak ada tawaludnya, tapi ini semata-mata adalah idhar. Demikian pula ghin idhar. Nah di sini memang ikhfa sama dengan qaf. Tapi kalau fa ini masuk kategori ikhfa-nya ikhfa ausat ya, yaitu kufan ban. Sebelum pada fa itu ada nj. Kufan fafna kufan bani fafna. Kalau qaf Ukong ada engnya. Ukong koni kokina minal mukoni. Makikong koni ko. Makikong koni ko. Oke. Itu irama apa? Ros. Bagaimana menggunakan rumusnya? A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-ba'u ba'um min babbi baina babikum baina babikum bau wa abwaba baina babikum bau wa abwaba. Kalau pakai ref al-ba'u ba'um min babbi baina babikum, refnya baina babikum bau wa abwaba. Jawabnya baina babikum bau wa abwaba. Ingat ikhfa syafawi, jangan ditutup bibir kita. Babikum jangan ya. Demikian pula di sini tadi itu baina babikum jangan, tidak boleh dirapatkan bibirnya, harus ada sedikit ya yang tidak tertutup. Baina babikum bau wa abwaba. Diulang di sini. Baina babikum bau wa abwaba. Lalu praktek ke Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Irama ros. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Irama ros. Ihdinas siratal mustaqim. Jawab. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Oke, ini saya sampaikan banyak dipakai oleh bapak-bapak imam di masjid-masjid ya. Ya pakai menggunakan ini, walaupun mungkin kalau ditanya juga nggak ngerti irama naon ya tak teh ya, irama nopo niku ya, terang boten semerap. Nggak tahu itu ya, ya udah ya prakteknya seperti itu ya. Baik, kemudian 6 ya, yaitu maqamat jiharka. Jiharka ini ya, ini adalah ke-6. Agak pendekatannya seperti irama yang di sekitar kita. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Begitu. Bismillahirrahmanirrahim. Pakai 3 huruf. Kokang kanikakna minal mukni makikan kanika. Pakai kaf. Kangka. Lulallani lalna minal mulni manilallanila. Mumam mani mamna minal mumni mamimam mani ma.
Hilang. Lagi enak-enak. Mental ya. Entah ya Ustadz ya. Sepertinya sih. Sinyal kali ya. Iya, bisa jadi. Enak-enak. Aduh. Gangguan. Ini ada rekamannya ada ya di YouTube ya, linknya ya. Ada biasanya sih. Ayo Pak Herman dah lanjut. Lagi enak-enak nih di oron-oron. Minum dulu. Bu Siti tuh fokus banget dari tadi. Monggo minum dulu. Monggo Bu. Monggo dipraktekno. Alah. Praktek, wayahe jenengan sing praktek, Pak. Bu Eni. Menghilang. Aduh. Ibu Nurul, udah. Ya Pak Haji. Lagi enak-enak. Mana ya? Iya. Lagi sedep-sedepnya ya. Ya di oron-oron. Maaf. Alhamdulillah. Ya, sambung lagi. Alhamdulillah. Gila, masuk lagi. Pak Herman lagi. Baterainya kurang kontrol, jadi habis baterai. Masya Allah. Baik. Bapak Ibu masih sama ya. Alhamdulillah. Saya sampaikan lagi. Iya, posisinya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Bisa ditangkap gambarnya Bapak Ibu, suara saya juga sudah? Bisa. Jelas Pak. Bisa, Pak. Alhamdulillah. Alhamdulillah, Pak. Alhamdulillah. Baik, saya lanjut ya. Ini irama Jiharka. Barangkali nanti Bapak Ibu juga menggunakan dan cocok pakai itu. Nah, itu ada dasarnya ya, ada kaidahnya. Baik, sekarang posisi dimatikan lagi semuanya ya, posisi di unmute ya. Baik. Jiharka. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dijiarkan. Nanti kalau ada praktek pakai irama ini, pendekatannya jiarkan. Kogan kanikakna minal mukni makikan kanikah. Tulallanilalla minal mulni malilallanillah. Manimamna minal mumni mamimam manima. Ulang. Manimamna minal mumni mamimam manima. Tuh. Pakai al-ba'u. Rumusnya. Al-ba'u ba'um mim babi baina babikum. Ini babi ya. Babi karena model tulisan di komputer kasro di bawah tasdid. Nah, ada fathah di bawah tasdid itu namanya kasro bi. Jadi tidak berada di bawah. Baina babikum bau bau wa abwaba. Baina babikum bau bau wa abwaba. Oke, praktek ikhfa syafawi.
kumbau, kumbau. Kumnya tidak rapat, tapi masih ada celah, ya, ada celah. Bukan kum. Nah, itu sudah masuk pada suara hidup nanti. Oke, Fatihah sekarang. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Jawab, Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik. Terakhir yaitu syika. Saya melihat Bapak Ibu juga ada yang syika seperti ini, ya. Saya memperhatikan ada yang mudah syika. Nah, tinggal nanti pengawalan, lalu dia apa? Yaitu dikembangkan, radikal dikembangkan, ya. Jangan sampai itu given Allah, ya, kemudian tanpa kita kembangkan, ya. Tahu-tahu kita bisa tapi tidak dikembangkan, tidak dikawal. Bagaimana irama syika? Nanti kalau praktek. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, salah. Itu irama Hijaz, ya. Irama Hijaz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Nah, ini syika. Bismillahirrahmanirrahim. Irama syika. Nunan naninan minal munnimaninan nanina. Indah sekali Pak syika itu, ya. Nanti ada refnya juga. Wow wani wow minal munimawi wow wani wow. Masuk ref. Oh hananiyah minal muhni mahiyananiyah. Jawabnya lebih indah. Yo yai yani minal muhni mahiyananiyah. Sama syika, ya. Sama syika. Mangga nanti kalau ada kebetulan pakai ini silakan, ya, kita kawal. Saya ulang lagi. Nunan naninan minal munnimaninan nanina. Wow wani wow minal munimawi. Nah, kemudian rep. Oh hananiyah minal muhni mahiyan haniyah. Jawab. Yo yai yani minal muhni mahiyan haniyah. Jadi itu tadi kali 3 uang. Makrotnya latih, sifat-sifat hurufnya dilatih, tajwidnya juga dilatih, iramanya juga dilatih, ya, latih. Dan makrot huruf hijaiyahnya selesai. Dari 7 irama tadi itu selesai sampai ya. Alif ba ta ta jim ha kha dal dal ra za sin shin sha ta qa dha ain win fa qaf kaf lam mim nun wawu ha. Lam alif sudah kan? Abya ya udah selesai. Nah, ini sekarang tantangan bagi Bapak Ibu, ya. Ini bukan kewajiban seperti ini, tapi barangkali ada yang menempati kebetulan Bapak Ibu sudah punya itu, ya, maka akan kita kawal itu, ya, kita kawal berdasarkan dengan ilmu tajwid yang ada, sifat-sifat huruf yang ada, makharijul huruf yang ada, lalu pendekatan irama yang ada. Oke. Inilah, ya. Nah, ini sekarang al-ba'u sekarang. Tadi itu kan adalah hurufnya, sekarang pakai rumus al-ba'u.
Al-ba'u ba'um min babbi baina babikum ba'u wa abawaba baina babikum ba'u wa abawaba. Al-ba'u ba'um min babbi baina babikum ba'u wa abawaba baina babikum ba'u wa abawaba. Coba suratul Fatihah. Suratul Fatihah. Ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Jadi imam Isya tadi ya. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Kalau imam nggak pakai ref nggak apa-apa. Datar saja. Langsung kembali kepada satu ya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Begitu. Nggak usah pakai ref. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ketinggian, tapi boleh kalau bisa menguasai iramanya ya. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Selesai sudah. Ini artinya setelah kita pelajari sebagian, baru sebagian Bapak Ibu ya, sebagian teori tentang hukum-hukum nun dan tanwin, sebagian teori daripada tentang mim sukun, sebagian teori daripada nun dan mim bertasydid, ya kan? Sebagian teori yang kita pelajari tentang hukum lam sukun, sebagian teori yang kita pelajari sudah yaitu al-ma'rifat yaitu asyamsiyah dan al-qamariyah ya. Kemudian hukum mim sukun tadi adalah ikhfa syafawi, idgham mimi dan idhar syafawi. Itu sudah sebagian, baru sebagian. Masih ada separuh lebih nanti itu. Nah, kita kemudian kita kembangkan biar tidak apa ya, enggak terlalu lama teori-teori terus, langsung praktek ya, harus praktek. Nah, prakteknya perlu dikawal. Bapak Ibu kebetulan irama apa ini yang sudah dipakai ini? Nah, ini ya, pede saja, enggak masalah. Tapi jangan terpengaruh oleh teman, karena temannya semula menjerit, kita ikut jerit. Temannya baca Qur'annya sebelumnya apa lemah ya kita lemah. Biasanya gitu baca Qur'an itu, tergantung teman sebelah. Ya, tergantung teman sebelah. Kalau diawali dengan suara tinggi, ikuti tinggi, gitu ya. Coba nanti ya, nular itu namanya ya, nularan irama ya. Masya Allah. Oke ya. Jadi begitulah. Sekarang kita masuk kepada praktek ya. Nah, kita praktek kepada Al-Quran langsung dari teori yang sudah kita pelajari ini. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Saya buka yaitu Al-Qurannya. Oke, saya ini dari yaitu surah atau juz 15. Mari kan juz 15 ya. Oke. Tapi kita sudah halaman sekian. Oke, Asa sudah. Coba deh ayat 18 deh kita kaji sama-sama ya. Kita sama-sama kita besarkan dulu. Oke. Saya ngasih contoh irama terakhir. Dengan catatan Bapak Ibu jangan ketularan. Ya. Nanti karena terakhir pakai irama shika lalu shika semua jangan. Pokoknya kembalilah pada irama asal Bapak Ibu.
dulu ya. Karena ini bukan pada iramanya yang kita tekankan dulu, kita tekankan kepada pembenaran makhrijul huruf. Kalau kebetulan Bapak Ibu dari irama 1, 2 sampai 7 tadi itu ada yang benar, ada yang sudah kebetulan bisa, maka silakan akan kita kawal. Nah, gitu maksud saya. Jadi nanti kalau sudah semuanya makhrijul hurufnya, sifat hurufnya baru kita mulai irama satu persatu. Ya, irama satu persatu. Karena di sini belum kita tekankan kepada iramanya ya. Saya akan mengambil irama yang terakhir tadi, irama yaitu syika. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Di irama syika ya. Praktekan. Man kana yuridul ajilata ajjalna lahu fiha عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. Itu irama syika ya, irama syika ya. Oke, saya coba lagi. وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا. Tuh, irama syika. Sekarang rapnya. Kullan numiddu haula'i wa min ata'i rabbik wa ma kana ata'u rabbika mahzura. Rohnya jangan panjang-panjang, paling tidak rohnya itu 2 harokat. Pada saatnya nanti kita juga bicara masalah itu. Mahzura. Bukan mat arif disukun. Tuh. Baik. Oke, sekarang kita hapus irama-irama ya. Tadi sekarang giliran Bapak Ibu praktek. Pendekatan irama terserah ya. Kami tidak membatasi, tapi kami akan mengawal dan mengarahkan. Oh, Bapak Ibu irama ini. Ya, saya gitu nanti ya. Karena yang saya tekankan adalah pembenahan makhraj huruf dan pelatihan baca dalam Al-Qur'an. Baik, sekarang silakan siapa yang mencoba ya. Saya Pak. Makin lama makin seru. Oke, Pak. Bu, Dari Kediri. Dari Kediri. Bu Ainur Rahmah. Pak. Monggo, Bu Ainur Rahmah dulu ya. Monggo. Silakan. Ayat 18. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Man kana yuridul ajilata ajjalna lahu fiha ma nasha' liman nuridu thumma ja'alna lahu jahannam yaslaha mazmuman madhura. Shadaqallahul azim. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah Anda ada koreksinya ya. Bisa Pak. Luar biasa. Ya. Iramanya. Bertanya Ibu, irama apa tadi? Belum tahu. Tahu. Tadi sudah mengarah ke irama yang terakhir, yaitu irama syika ya. Ya mungkin sedikit ketularan saya. Tapi sudah agak ke bawah ya, ke bawah. Tapi bagus ya. Tidak ada koreksinya. Makhrajul hurufnya, sifat-sifat hurufnya, kemudian bacaannya sudah benar. Insyaallah. Jazakumullah khair. Alhamdulillah. Terima kasih. Ya. Monggo. Bapak Ibu silakan yang lain. Solihin Kudus. Oke, Pak. Pak Solihin dari Kudus. Ya. Solihin. Ya. Ya, ayat berikutnya maka.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا صدق الله العظيم. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah ya. Ini juga irama apa Pak Solihin? Seadanya. Irama namanya irama seadanya. Wah ini tahun 2002 ini ya. Irama seadanya ya. Irama syaka hoyongna. Sakar pedewek. Sakar pedewek. Oke, baik ya. Tadi irama ya masih ketularan ya, masih irama ketularan. Nah, terus ada satu aja Pak yang sebagai catatan yaitu idgham mimi atau idgham mutamasilain. Nah, di sini tadi ya. Sa'yuhum mashkura. Kurang ditekankan. Itu aja. Di sini tadi ya. Alhamdulillah yang sininya maksudnya sudah baik, sifatnya sudah baik ya. Tinggal pada posisi idgham mimi atau idgham mutamasilain. Ini nanti kita bicara tentang idgham mimi dan idgham mutamasilain. Silakan praktek lanjut ayat 20 monggo. Enggak? Semarang, Pak. Semarang, Pak Ibu. Billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kullan numittu haula'i wa haula'i min ata'i rabbik wa ma kana ata'u rabbika mahpura. Sadaqallahul azim. Sadaqallahul azim. Ya, penuh kehati-hatian ini Ibu. Tawaroh. Alhamdulillah. Mahdzurnya ya, sifatnya kurang sedikit. Mahdzur ya. Dha ini bagian daripada i'la ya. Mahdzur. Terima kasih Ibu. Terima kasih. Alhamdulillah. Tolong ditutup lagi Bu setelah baca. Tolong ditutup. Ya, silakan yang lain. Sugiyarto Batang, Pak. Sugiyarto dari Batang. Alhamdulillah. Monggo Pak. Silakan ayat berikutnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Unzur kaifa faddalna ba'dahum 'ala ba'd. Walal akhiratu akbaru darajatin wa akbaru tafdila. Shadaqallahul azim. Pak masuk pada irama Hijaz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Memang tentu beda orang beda dikit, tidak apa-apa ya, tapi kaitannya kepada irama Hijaz. Alhamdulillah Pak Sugiyarto. Oke, baik. Lanjut, siapa lagi? Silakan. Ya, Pak Suherman. Pak Suherman, udah lama ini nggak muncul nih. Alhamdulillah, Ya, Ustaz. silakan Pak Herman, monggo. Mangga. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La taj'al ma'allahi ilahan akhar fataq'uda madmuman mahduran. Sadaqallah. Ulangi lagi. La taj'al ma'allahi ilahan akhar fataq'uda madmuman mahdulan. Sadaqallahul azim. Sadaqallahul azim. Ya. Saya pikir tadi ada yang diberhentikan di tengah. Andai kata diberhentikan
Kan di tengah nggak apa-apa ya. Yang penting wakaf ibdanya benar. Jadi la taj'al ma'allahi ilahan akhar. Nah, boleh aja. Karena sesuaikan dengan nafas ya. Atau pokoknya hampir selesai tapi nafasnya enggak sampai misalnya la taj'al ma'allahi ilahan akhar fataq'uda madhmuma. Tinggal makhdula aja enggak nyampe. Enggak apa-apa. Nah, nanti dimulai fataq'uda madhmuman makhdula. Boleh. Jadi boleh wakaf ibdanya, yang penting tepat ya, tepat. Sebagai catatan di situ pertama adalah ilahan A, itu harus jelas ya, tidak ragu-ragu karena ilahan itu adalah huruf idhar. Ilahan akhara yang sampai dijadikan jeda. Ilahan akhara itu ada jeda namanya. Oke. Fataq'uda madhmuman mad dan sampai tawalud madhmuman nah, itu namanya tawalud. Tapi harus bersih. Madhmuman makhdula lan tanwin ya, tanwin ini di akhir kata ya alamat nasab dibaca la karena namanya mad iwat, tidak boleh makhdulan. Nah, kecuali ada tak marbutoh, misalnya solihatan solihah gitu kan, solihatan solihah begitu. Nih, alhamdulillah, makasih Pak Irman ya. Tolong dimantap lagi ya. Silakan yang lain. Musin Pati, Pak. Saya Us. Dari Pati dulu, silakan Pak. Ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Imma yablughanaka 'indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uffin ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما Sadaqallahul azim. Sadaqallahul azim. Ya. Tadi saya pikir dihabiskan sampai qaulan karima, tapi juga enggak ternyata ya. Di tengah-tengah enggak apa-apa. Itu sebagai diberhentikan di posisi nafas kita sudah habis. Dan yang penting yaitu ibda'nya benar. Tadi sudah benar. Wa kullahuma. Itu wa kullahuma. Sampai situ kemudian diulangi wa kullahuma qawlan karima. Yang kedua speednya harus stabil. Speednya kecepatan. Oh, iya. Ya, kalau kecepatannya cepatnya itu angka 2 ya angka 2 terus. Oke, okay, 3 terus ya. Tadi sedikit sepertinya mengejar target. Ya, Pak, ya. Iya, mengejar target dikit Pak ya. Tapi alhamdulillah, barakallah. Terima kasih. Ya. Monggo yang lain, silakan. Ya, saya Pak. Trianto Pak. Oh. Dari siapa? Dari mana? Iya, saya Pak. Ya, dari mana? Dari Sragen. Monggo. Ya, jadi jarinya jadi biar jelas. Silakan Pak Yanto. Ya. Wafil. Ayat wafid Pak. Ya, 24 wafil. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wahfid lahuma janahadzulli minar rahmah.
minar rahmati wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Sadaqallahul azim. Nah, ini praktek sekarang ini. Ini tampilan yang kita bahas termasuk ya. Wakhfil. Ini bot, kemudian diawali dengan kha. Wakhfil. Ini ya. Terus ini ya. Iya, Pak. Wakhfil. Ya baik, itu tadi praktek. Catatan satu aja. Minar rahmati, tadi sedikit ketambahan panjang harokat. Minar rahmati wa qur rabbirhamhuma rahmati. Nah, itu kepanjangan satu harokat. Itu aja Pak ya. Rahmati. Terima kasih, Pak. Benarnya, ya sebenarnya sudah benar keseluruhan. Tapi perlu konsentrasi. Masalahnya itu konsentrasi ya. Konsentrasi. Kadang-kadang kalau saya suruh ulangi, mesti bisa. Atau yang parah itu adalah ketika pertama itu benar, tapi yang kedua itu malah salah. Itu yang tidak konsentrasi. Ya, tapi pada kebanyakan yaitu yang kedua benar. Ya, terima kasih. Barakallah dari Sragen. Saya Assalamualaikum. Ustaz. Oh. Dari ya. Dari siapa? Dari mana? Saya nggak bisa membaca gambar Bapak Ibu karena tampilan layar di saya lebar sekali. Ya. Dari siapa? Saya ya Us. Bu Us, ya dari mana Bu Us? Dari Purworejo. Ah, gitu, monggo Purworejo, silakan. Oh, bentar. Kita A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbukum a'lamu bima fi nufusikum in takunu salihina innahu kana lil awwabin. Innahu kana lil awwabina ghafura. Shadaqallahul azim. Sadaqallahul azim. Ya, mungkin layarnya tidak sampai di media Ibu tadi, itu bukan innahu tapi fa'innahu ya. Fa'innahu. Ada faknya ya. Maaf nggak kelihatan Us tadi. Nah, tadi cuma begini tadi ya. Dan ya, baik. Rabbukum a'lam bima fi nufusikum in takunu. Prakteknya inta, nun sukun bertemu ta. Ini harus praktek ikhfa'nya ikhfa akrob. Jadi jangan tapi in betul. In takunu salihina fa innahu. Ini juga ditahan dulu. Penahan huruf nun disertai dengungan sekurang-kurangnya 2 harokat. Dengan kadar 2 harokat. Karena apa? Karena guna. Guna itu ada 2, ada nun bertasydid atau mim bertasydid ya. Fa innahu. Nah ini adalah masilah qasira, 2 harokat. Kana lil awwabina ghafura. Sudah benar. Shadaqallahul azim. Lanjut. Siapa lagi? Jakarta, Ustaz. Nah, kata dulu. Siapa Bu? Bu Nurul. Bu Nurul Huda. Ya, silakan Bu Nurul, silakan. Ayat berikut. 26 ya, Ustaz. Ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa atidhal qurba haqqahu wal miskina wa ibnas sabili wa la tubadzir tabdzira. Shadaqallahul azim. Allah ya, bersih ya, bersih. Dan iramanya nahawan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Betul. Nah, makasih Bu Nurul ya. Itu tadi Makasih Ustaz. Tidak ada koreksi. Silakan. Makasih. Ini Pak Ustaz Jamis. Jamis. Ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal mumandzirina kanu ikhwana syayatin
وكان الشيطان لربه كفورا صدق الله العظيم. Allahul Adzim ya. Tadi Ibu siapa? Bu Eni Ciamis. Bu Eni siapa? Bu Eni siapa? Eni Sumarni Ciamis Pak Ustadz. Alhamdulillah. Dari Ustadz Ciamis. nggak ketemu. Iramanya nggak ketemu. Alhamdulillah. Itu tadi pendekatan yaitu irama Nahawan. Nahawan, betul. Nahawan ya. Bu Eni ya, itu nahawan tadi. Ya, terima kasih. Nah, terus baik, yang lain silakan. Sekarang masih ada ini waktu, yaitu coba halaman berikutnya. Itu ayat 28. Barakallah. Kan? Pak Nuril Anwar ya. Pak Nur dari mana? Pasuruan. Pasuruan. Oh, Pasuruan. Oke, silakan Pak. Monggo. 28 saja. 28. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa imma tu'ridanna anhum ibtigha'a rahmatin min rabbika tarjuha faqul lahum qawlan maysura. Shadaqallahul azim. Shadaqallahul azim ya. Pelan-pelan tapi pasti ya. Pelan-pelan tapi pasti. Alhamdulillah. Tadi imannya kurang satu hal kata saja Pak ya. Wa imma tu'ridonna. Tadi Bapak wa imma tu'ridonna begitu ya. Terima kasih Pak Nuril, Pasuruan. Ya, Indonesia Timur. Jawa Timur maksudnya ya, Jawa Timur. Silakan Bapak Ibu yang lain mangga. Pak Nuril bisa dimatiin lagi Pak ya medianya. Ya, makasih. Bu Erisna, siap Bu Erisna? Karena terbuka. Ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa la taj'al yadaka maghlulatan ila unuqika wa la tabsutha kullal basti fataqud kullal basti fataqud maluman mahsura. Astagfirullahaladzim. Bu Erisna tinggal di mana? Di mana Bu? Dari Bengkulu, dari SMK Bengkulu. Bengkulu. Ya, Bengkulu. Oh, Masya Allah. Dari Bengkulu ya? Iya, Masya Allah ya. Ini ya suaranya rupanya mungkin jaringan ya, agak kurang di saya mungkin di tidak. Oh iya, putus-putus ya, tapi tidak apa-apa. Alhamdulillah. Ya tadi dari kampung ya, ini sekarang dari Bengkulu, Masya Allah ya. Ya terima kasih Bu Erisna, terima kasih ya. Oke, Insya Allah. Tolong dimatikan lagi Bu Erisna. Ya, di-unmute ya, di-unmute biar tidak. Saya Pak Ustadz. Boleh, siapa? Dari Malang. Dari Malang, siapa? Adi. Pak Adi, silakan Pak Adi. Ayat berapa Pak Ustadz? 30. Terima kasih. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna rabbaka yabsutur rizqa liman yasha'u wa yaqdir. Innahu kana bi'ibadihi khabiran basira.
Sudah cukup aja. Oh cukup ya. Terima kasih. Shadaqallahul azim. Oke, ya. Jadi pelan dikasih, tinggal nanti mengatur iramanya ya. Terima kasih. Ya Pak Ustaz. Oke, selanjutnya masih ada? Ya. Bu Erisna tolong dimatiin. Bu Erisna tolong dimatikan medianya. Ya. Bu Erisna matikan. Bu Erisna matikan. Ya oke. Yang lain sekarang coba, mangga. Yang mau nyoba? Masih ada? Silakan Bapak sekalian. Sudah tidak ada yang nyoba? Ini boleh bertanya nggak Pak Ustadz? Ya, boleh Pak Irman, silakan. Ini dari ayat 20 itu mad itu Pak Ustadz. Misalkan ula itu 5 harakat yang gimana? Mad-madnya itu termasuk mad wajib atau mad wajib Pak Ustadz ya? Ya. Ula mad wajib. Berapa? 20? Oh, ya, tadi. Ayat 20 Pak. Ayat 20 Pak Ustadz. Oke. Tentang mad wajib dan ada mad jaiz ya. Penjelasannya Pak Ustadz. Itu akan disampaikan ya. Tapi karena sudah ada yang minta penjelasan, ya tentu kita sampaikan sedikit ya. Jadi itu termasuk kategori mad far'i. Mad itu ada mad asli, ada mad far'i, Pak. Mad asli itu ya mad topi'i itu, ya. Mad asli itu mad topi'i itu. Panjangnya adalah 2 harokat. Nuhiha ada 3 macam, yaitu ketika alif jatuh setelah harokat fathah, ya, wawu sukun jatuh setelah harokat dhamma, dan ya kasro, ya sukun jatuh setelah harokat kasro. Itu namanya mad topi'i, mad asli. Nah, mad yang disebut oleh Bapak tadi itu termasuk kategori mad far'i. Mad far'i itu ada 13. Ada 13. Nah, salah satu di antara mad far'i itu ada mad wajib mutasil dan mad jaiz mufasil. Nah, kebetulan yang ditanya oleh Bapak itu semuanya adalah mengarah kepada mad wajib mutasil. Ya. Mad wajib mutasil. Mad wajib mutasil itu apabila ada huruf mad. Huruf mad itu apa? Haula. Saya gini ya. Kullan numittu Nah, ini di sini ada huruf madnya. Ulai ada huruf madnya. Ulai ada huruf madnya. Min atoi ada huruf madnya. Kemudian rabbik wa ma kana atau ada huruf madnya. Ini semuanya mad wajib mutasil. Kenapa? Karena setelah huruf mad berupa hamzah dalam satu kalimat. Satu kalimat itu artinya apa? Dalam satu kerangka. Haula itu satu kata. Ya. Beda dengan apa? Yaitu misalnya ada kata-kata inna anjalna misal. Anzalna, betul. Nah, inna anzalna itu adalah 2 kalimat. Nah, kalau satu kalimat namanya mad wajib muttasil. Kalau 2 kalimat atau lain kalimat namanya mad jaiz mufasil. Panjangnya berapa? Panjang bacaannya adalah 3 alif. 3 alif itu berapa? 6 ketuk. La, ya. La ilaha illa. Itu misalnya itu 6 ketuk. Ini mad wajib muttasil. Dan ini sepakat para ulama ahlul qura.
Yang tidak sepakat itu kepada mad jaiz mufasil. Apabila terjadi dua kalimat. Seperti tadi, inna anzalna. Itu ada yang cuma membacanya 2 harokat. Ya, yaitu 2 harokat. Nah, ini ada 3 model. Pertama wajib dibaca qasar. Qasar itu pendek, Pak. Ya ayyuhalladzina amanu. Itu enggak selamanya ya enggak. Ada juga ya ayyuhal. Ulama Masjidil Haram juga 2 model. Kalau Bapak memperhatikan ulama Imam Sudes itu cuma 2 harokat. Tapi bagaimana Imam Hudayfi di Madinah itu adalah sampai 5 harokat. Kenapa berbeda? Karena jaiz. Mat itu dibaca panjang, jaiz itu artinya boleh. Nah, kebolehan itu dibagikan menjadi 3. Wajib dibaca qasar yaitu pendek seperti mat asli, yaitu 1 alif atau 2 harokat. Hal ini menurut ulama qiraah sab'ah. Siapa? Yaitu kelompok Imam Al-Bazzi, Qunbul, dan As-Susi an Abi Amir. Nah, ini ya, Al-Bazzi, Qunbul, dan As-Susi dan an Abi Amir. Mungkin Ibnu Katsir bisa mengikuti sama kali ya. Nanti saya cek itu. Ya, tapi di dalam ilmu qiraat yang terkenal itu. Nah, yang kedua wajib dibaca panjang seperti panjang yang ada pada mad wajib muttasil. Berapa itu? 3 alif. Boleh. 2 alif. Boleh. Artinya 3 alif itu 6 harokat. 2 alif itu artinya 4 harokat. Atau 2,5 alif artinya 5 harokat. Atau 1,5 alif artinya 3 harokat. Nah, itu begitu mad jaiz itu. Nah, yang ketiga 2 wajah. 2 wajah itu artinya apa? 2 pendapat. Yaitu qasar 1 alif. 1 alif itu 2 harokat atau mad 2,5 alif. Nah, perlu dicatat disebut jaiz karena terdapat khilafiyah di kalangan ulama qurra. Ya, atas apa yang menjadi perselisihannya? Yaitu standar bacaannya. Imam Hafiz an Asim yang berlaku di Indonesia membacanya dengan 2 atau 2,5 alif. Artinya 5 harokat. Itu mad jaiz mufasil. Jadi di sini kalau di Indonesia banyak mengikuti yaitu Imam Hafiz an Asim. Berapa panjangnya? Yaitu 5 harokat atau 2,5 alif. Itu Pak ya, Pak Suirman. Nah, jadi kondisi seperti itu yang membedakan bisa jadi ya satu pesantren beda bacaannya, ada yang panjang, ada pendek. Yang penting rujukannya jelas. Dan itu termasuk dari siapa itu? Yaitu Imam Al-Bazzi, Qunbul, dan As-Susi an Abi Amir. Itu bagian daripada qiraah sab'ah. Termasuk juga yaitu Imam Hafiz an Asim. Itu pun juga qiraah sab'ah. Terima kasih Pak Herman. Ya, jadi kalau wajib itu wajibnya dipanjangkan sampai dengan 2,5 alif. Kalau ya. Wajib itu ya. Kalau di surat Wadduha itu saya suka dengar gitu ya. Jadi kelihatan kedengarannya itu cuma 2 harokat gitu. 2 harokat. 2 harokat. Surat Wadduha ya itu kan. Ya. Itu karena matobi'i. Dan matobi'inya masuk kategori apa? Matobi'i muqaddar. Kenapa muqaddar? Karena tanda matnya dikira-kirakan. Biasanya kan Wadduha ada alifnya ya. Tapi sifat duha alif laizina. Wallaili idza saja. 2 harokat. 2 harokat. Terima kasih. Terima kasih. Tanya Pak Ustadz. Tanya Pak Ustadz, ya bisa? Pak siapa Sugiyarto Pak? Batang. Sugiyarto Batang Pak. Monggo Pak, silakan. Untuk matobi'i muqaddar yang melekat pada lam jalalah, lafaz Allah atau lafaz Allahu Akbar, ini apakah panjangnya harus 2 harokat atau 1 alif? Apa bisa lebih? Terima kasih Ustaz. Ya, pada prinsip teorinya tetap harus 2 alif, 2 harokat, 1 alif. Ar-Rahman, Allah ya.
Allah itu dua harokat. Ya, dua harokat. Lafaz Allah itu termasuk matopi muqaddah. Betul. Ya, jadi kemudian Pak Ustaz, misalnya pada takbir intikal itu apakah harus 2 apa boleh lebih? Terima kasih. Dalam sholat itu. Allahu Akbar. Iya. Sami Allahu liman hamidah. Allahu Akbar ya. Iya. Jadi begini. Bacaan hadis dengan bacaan Quran atau bacaan yang lain, bahkan nadom-nadom itu dibolehkan untuk tidak mengikuti aturan tajwid. Kecuali Quran, Pak. Kalau Quran wajib hukumnya, gitu ya. Nah, termasuk bacaan Allah Akbar itu bagian daripada Quran atau itu bagian daripada amalan fikih ibadah. Saya melihat Allah Akbar itu adalah fikih ibadah, bukan rangkaian kalimat, kecuali Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum sudah masuk pada bacaan yaitu rakaat salat. Nah, itu sudah masuk kategori Al-Qur'an. Tapi kalau takbir intikal itu boleh ya, karena bukan daripada Al-Qur'an. Terima kasih Pak. Terima kasih Ustaz. Saya ingin bertanya. Halo. Dari mana? Saya Ciamis, Ustaz. Ini Ciamis. Alhamdulillah. Termasuk dalam lafaz-lafaz adzan ya Pak Ustaz. Tidak usah mengikuti kaidah tajwid atau gimana itu Pak Ustaz? Betul. Tidak ada kaidah tajwid, tidak ada. Tapi sifat-sifat hurufnya harus benar. Ya. Kayak begini. Allahu Akbar. Nah, Allahnya itu kan apakah Allah Maha Besar itu kan suka tidak Allah, jadi tapi al. Nah, dipanjangkan Allahnya itu gimana Pak Ustaz? Tapi ya saya baru dengar kalau ada adzan panjangnya Allah. Iya, suka begitu Pak Ustaz. Biasanya Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah itu ya. Allah itu nanti mat lazim itu ya. Allah itu mat lazim mutawal musyaqqal itu nanti ya. Dan dalam tulisannya enggak itu. Itu menyalahi Bu, menyalahi ya. Tapi kalau dipanjangkan lafaz Allahnya itu karena tidak Al-Qur'an dibolehkan. Ya, tadi lebih-lebih kalau dalam syair itu ya itu sangat boleh ya, syair itu boleh. Jadi yang tidak dibolehkan itu langsung pada Al-Qur'an. Ya. Terima kasih Bu Eni. Ya, terima kasih Pak Ustadz. Pak Ustadz, saya dari Garut. Masya Allah Bu Ila ya. Iya, berkaitan dengan azan barusan. Ya. Kasus di daerah saya, justru adzan itu baknya lafaz akbar yang dipanjangkan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Hampir tiap hari. Ini gimana Ustaz? Boleh? Hampir tiap hari, Masya Allah. Ibu langsung cepat-cepat. Mau dibenerin, takut kesinggung gitu ya. Ya tentu. Baknya yang panjang, salah, jadi artinya lain kali. Gimana ya? Salah ya. Ya bilang aja kepada ketua DKM-nya aja ya. Yang adzan kan bukan ketua DKM. Marbot ya, marbot. Kemudian bilangin aja itu salah gitu ya. Salah, iya. Betul, masih banyak adzan-adzan itu salah ya. Itu dia paling rajin. Kecuali ada paling rajin adzan. Ada hal misalnya matlen ya. Matlen itu boleh sebenarnya. As-salatu khairum minan naum. Itu boleh karena sebab wakof. Dan itu yang hakikat matlan seperti itu. Tadi yang saya katakan banyak lau anzalna itu huruf alain. Nah, huruf alain itu dilunakkan. Kenapa? Karena di tengah tidak dalam wakof. Tapi kalau diwakofkan justru itu namanya matlan. Li'ila fi Quraish ila bihim rihlatash syita'i wasytaif. Itu boleh. Tapi kalau Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kalau terlalu panjang enggak. Ya, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jangan gitu. Salah ya. Salah juga ya. Salah. Mungkin maunya juga benar, tapi karena belum tahu ya perlu dibenarkan. Iya, itu mungkin. Oh, yang tahu dibenarkan. Makasih Pak Ustadz. Ilah enggak tanya Pak, saya Pak.
Makasih Bu Ila. Ganti yang lain. Sama-sama. Saya Pak dari Ya. Kediri. Kediri Bu Nur tadi. Ibu Ainur Rahmah. Itu yang biasanya dipakai pujian di musola-musola atau masjid itu Robbana atina fid dunya hasanah. Itu kan sering dipanjangkan itu gimana Pak? Itu kan sudah Ya, lebih-lebih itu Al-Qur'an ya. Al-Qur'an, ya Masya Allah. Ya. Itu banyak itu yang nah, bacaan gitu. bagaimana lagi ya gitu ya. Ya kalau berkuasa kita untuk ngomong pada DKM seperti Bu Ila tadi, ya mending kita langsung aja kepada DKM. Ada juga ini, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, itu juga enggak benar. Sunya kan matobi'i ya, matobi'i. Muhammadar Rasulullah. Nah, itu masalah Allah yang terakhir, itu sudah lain. Ya. Jadi apalagi Al-Quran, salah Bu. Tetap salah ya Pak sebetulnya ya. Salah ya, ya salah. Kalau di Jawa Barat Bu Ilah, ya kalau Bu Ilah ya ada irama Manuk Dadali. Ya Manuk Dadali ya. Nah, itu ada yang Al-Quran dilakukan dengan Manuk Dadali itu, aduh Masya Allah di TV itu ya. Ya. Jadi banyak kasus ya Pak Ustadz ya. Banyak Quran itu. Kalau lafaz-lafaz lain bahasa Arab silakan saja ya. Misalnya ya, kalau bisa ya yang benar kaidah. Tola'al badru alaina min thaniyatil wada. Nah, itu bukan Quran, boleh emang enggak? Kalaupun salah ya salah dari sisi ilmu ya, tapi enggak sampai berdosa. Ya, tidak sampai berdosa. Tapi ada yang salah, justru ada salah apa? Salah kaprah. Misalnya marhaban ya nurul aini, salah itu. Marhaban ya dal husaini, marhaban ahlul wasila, marhaban ya khairud daib, salah. Itu sudah diajarkan tentang yaknida dan munada, tapi prakteknya salah terus. Yang benar bagaimana? Marhaban ya nurul aini, nurul. Karena apa? Nur dengan al-ain itu rangkaian idhofiyah, mudhof-mudhofile. Lalu kemasukan ya nida. Karena itulah munadanya harus dibaca nasab menjadi ya nurul. Begini sudah santri, tapi kenapa praktek di lapangan itu siapa baca santri? Aduh, mah ini dari karena sudah salah kaprah ya. Oke, ada lagi. Kalau satu lagi. Baca berjanji juga Pak Ustadz. Kalau baca berjanji itu biasanya itu kalau itu berarti harus memperhatikan kaidah tajwid juga gitu. Tajwid. Ya sebenarnya berjanji itu kan bukan Quran ya, bukan Quran. Itu adalah rangkaian kata-kata indah mutiara-mutiara ya, dan memang bergaya bahasa tinggi sekali itu. Itu bagus sekali itu, bahasanya luar biasa itu, al-berjanji itu ya. Itu cuma kita aja, padahal nggak begitu sebenarnya. Ya itu yang benar ya nurul aini, bukan ya nurul aini. Ya, berjanji itu bagus Pak, bahasanya luar biasa itu. Luar biasa itu ya. Itu tingkat balaghah yang sangat tinggi itu. Ini. Nah, misalnya kita juga salawat. Allahumma sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallim. Yang satu wasallam, yang satu wasallim. Yang benar yang mana ini? Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallim. Yang satu sallallahu alaihi wasallam. Gimana Bu Ilah? Inilah banyak kasus itu tadi ya, banyak kasus ya. Banyak kasus ya Pak Ustadz. Nah, yang benar yang mana? Ya, kata ketua DKM. Yang kata ketua DKM biar adil, ya lamlim. Jadi lihat kalimatnya. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau sallallahu fi'il madhi. Semoga Allah ya, sallallahu, semoga Allah memberikan keselamatan atau anugerah. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau sholli ya wasallim, begitu, karena sholli itu fi'il amar. Begitu kaidahnya ya. Nah, jadi kasusnya banyak, ya salahnya salah kaprah. Baik, itu ke sono ya. Itu di luar Al-Quran. Tapi
sebagai apa? Sebagai wacana bahwa kalau Al-Quran mutlak hukumnya haram, tapi kalau syair-syair sebenarnya tidak, ya tidak sampai haram seperti itu. Ya, aduh, masya Allah, terima kasih. Ya mungkin sampai di sini ya, sudah jam 10. Ya, alhamdulillah, Ustaz. Alhamdulillah, Allah mudah-mudahan bermanfaat. Nanti kita bisa bersua kembali pada Jumat Sabtu yang akan datang mudah-mudahan. Amin. Semuanya, Bapak.